Alhamdulillahilladzi wa tabarakallahu ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Seandainya kita coba menghitung-hitungnya, niscaya kita akan lelah karena begitu banyaknya kenikmatan. Kenikmatannya setiap tarikan nafas, kenikmatannya setiap kedipan mata, kenikmatan setiap bertemunya lidah dengan bibirnya, dengan langit-langitnya ketika berzikir kepada Allah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang begitu banyak, maka tidak akan sanggup kita menghitungnya. Di antara kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kalau kita makan, bukanlah itu kenikmatan yang hakiki, karena binatang pun atau hewan yang hidup pun juga makan. Kalau kita bisa menghasilkan uang bekerja, itu bukanlah kenikmatan yang hakiki, karena binatang monyet pun juga bekerja untuk mencari nafkahnya. Kalau berkumpul bersama keluarga, sesungguhnya itu bukanlah kenikmatan yang hakiki, karena sesungguhnya binatang yang hidup juga berkumpul bersama keluarganya. Akan tetapi kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan iman dan Islam. Ketika kita bisa konsisten, kita betul-betul berpegang teguh kepada kalimat tauhid yang senantiasa kita ucapkan di dalam salat kita, di dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang kita takuti. Kita sama-sama bersaksi, kita bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita cintai, melainkan hanyalah Allah semata. Kalaupun ada yang kita cintai, karena Allah. Kalaupun ada yang kita takuti, karena Allah. Kalaupun ada keinginan kerinduan di dalam hati, semua hanyalah karena Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Persaksian ini telah kita ambil baik di dalam alam ruh kita maupun alam nyata kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menjadikan malam berganti begitu siang,
menjadikannya matahari ditutup oleh malam, dan ketika malam terbit maka kita melihat bulan dan bintang begitu silih berganti sepanjang hari. Hari menjadi bulan, bulan akhirnya menjadi tahun, dan sampailah kita kepada akhir daripada tahun dari Masehi. Oleh karenanya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman, dia tidak akan takut kepada Allah. Bagaimana dia mau bertakwa kalau dia tidak beriman? Amal-amal orang yang tidak beriman sesungguhnya sebagaimana debu di atas batu. Ketika ditiup angin terbang tidak bersisa, ketika ditiup hujan maka tidak akan lagi ada bekasnya. Oleh karenanya jangan heran kenapa orang yang baik akan tetapi tidak beriman. Sesungguhnya Allah tidak menghitungnya. Maka ada yang bertanya, wahai Ustaz, bagaimanakah saya kenal dengan seorang yang begitu baik hatinya, setiap santunan dia menyumbangkan hartanya, tapi sayang dia tidak beriman kepada Allah. Allah tidak menghitungnya. Oleh karenanya Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa menjalankan segala perintah yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan. Senantiasa kita harus bermuhasabah, terinspirasi dengan ayat ini, wal tanzur. Maka lihatlah, hisablah, evaluasilah, nafsum ma qaddamat lihat, masing-masing daripada diri kalian apa yang telah kalian kerjakan. Qaddamat, nafsum ma qaddamat. Ketika kita melakukan muhasabah, maka ada 3 faktor di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ketika kita melakukan muhasabah, wal tanzur, melihat segala sesuatu, mengevaluasi, melakukan review untuk memperbaiki. Wal tanzur adalah fi'il sekarang mudhari'. Maka apa yang kita kerjakan sekarang dalam tempo waktu pada saat ini hendak juga kita mengevaluasinya. 3 dimensi waktu di dalam ayat ini. Wal tanzur menunjukkan evaluasi terhadap kejadian yang sekarang yang kita kerjakan hari ini. Khusyukkah kita di dalam sholat? Ikhlaskah kita dalam beramal? Hendaklah kita mengevaluasi diri, memperbaiki niat setiap waktu. Ketika melakukan amal soleh, ketika melakukan ibadah Jumat, ketika berangkat ke masjid, niat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wal tanzur, maka perhatikanlah olehmu atas amal-amal yang kamu kerjakan pada saat ini. Nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing dari kalian termasuk juga terhadap perbuatan-perbuatan amal-amal qaddamat yang telah lampau. Oleh karenanya para imam mengatakan sesungguhnya bertafakur sebentar di waktu malam ketika kita melakukan qiyamul lail, maka kita menyisakan waktu atau meluangkan waktu di sela-selanya ataupun sesudahnya barang setengah jam, 15 menit bertafakur kepada Allah, berdoa kepada Allah atas waktu-waktu yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan. Kita mengevaluasi diri kita, apakah benar ibadah kita betul-betul sudah ikhlas karena Allah. Allah karenanya para ulama di dalam bertafakur mengajarkan kita doa, Allahumma baddil dzunubana hasanat. Ya Allah, gantikanlah keburukan-keburukanku dengan kebaikan. Dia mentafakuri di dalam waktu-waktunya mulai subuh sampai dengan zuhur, asar, malam, dan juga kemudian tidur dan berangkat lagi subuh kembali. Dia evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Ternyata ketika dia temukan keburukan, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma baddil dzunubana hasanat. Ya Allah, gantikanlah keburukanku. Aku telah melakukan keburukan hari ini dengan kebaikan. Hatta tabiat, sampai dia menjadi kebiasaan bagiku, sampai dia menjadikan tabiat bagiku. Ketika Allah menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat,
maka segala sesuatu yang terjadi hendaklah kita melakukan review. Tetapi ketika kita melakukan review, kita sudah berusaha dan Allah menetapkan takdirnya dalam suatu kejadian, maka hendaklah kita senantiasa bersabar kepada Allah ketika itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau itu tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, planning yang telah dibuat, maka hendaklah kita bersabar, kita mengevaluasi, menyesuaikannya. Janganlah kita sebagaimana orang-orang kafir. Wala taqulu kalladzina kafaru law kanu ghuzzan law kanu. Jangan kalian seperti orang kafir ketika kalian menyesal atas terhadap apa yang terjadi. Mereka mengatakan seandainya kalau saja si fulan tidak berangkat jihad, maka dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal. Seandainya saya berangkat ke kantor tadi tidak menggunakan kereta, saya tidak akan kecopetan. Hal ini sebagaimana meniru daripada kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ghuzzal law kanu, yang suka membicarakan seandainya, kalau saja, menyesal ketika telah terjadi. Sesungguhnya orang muslim ketika dia mengevaluasi dirinya yang telah lampau terjadi, dia tidak akan menyesal kalau itu terjadi, akan tetapi dia beristighfar kepada Allah apa yang telah terjadi kalau itu tidak sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kalau dia sesuai dengan keinginannya, maka mengucapkan tahmid, alhamdulillah, semuanya karena Allah. Oleh karenanya ketika kita melakukan muhasabah, hendaklah kita juga hemat dalam artian teliti setiap kejadian, setiap apa yang kita ucapkan. Allahumma firli dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ketika seorang ulama bermunajat kepada Rabbnya di malam hari, bertafakur, bermuhasabah kepada dirinya, ya Allah, Allahumma firli dzunubana wa kafir anna, dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah dosa-dosa. Ketika dia berbicara, ketika dia berjalan, ketika dia berbuat dalam keadaan sakana, dalam keadaan harokah, dia memohon ampun kepada Allah. Dalam keadaan diamnya, dalam keadaan bergeraknya, dia mohon ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya kebiasaan kita menyesali dan mengucapkan kalau saja saya tidak datang, maka saya mungkin tidak terjadi kecelakaan. Kalau saja tadi tidak lewat jalan tol, maka mungkin tidak terjadi kecelakaan. Kalau saja saya tadi tidak lewat atau tidak mengambil jalan ini, maka hal ini mungkin tidak terjadi. Kalau saja tadi saya payung, maka tidak akan kehujanan. Kalau sudah terjadi, bersabarlah. Tidak usah mengucapkan kalau, karena tidak ada gunanya kalau itu. Kalau tidak akan merubah suasana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan juga bermuhasabah terhadap apa yang akan ke depan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ghadah, tomorrow, besok. Maka kita hendaknya memperhatikan, karena sesungguhnya yang Allah akan perhatikan, akan Allah minta pertanggungjawabnya yang pertama ketika kita nanti di akhirat adalah soal waktu. Kemana waktu engkau habiskan? Untuk apa waktu engkau keluarkan? Untuk apa waktu engkau habiskan dalam waktu kehidupanmu hingga sampai umur mendatang? Oleh karenanya sesungguhnya ada ulama, seorang ulama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya semua paham tentang satu surat ini bersama dengan konsekuensinya, sesungguhnya cukup menjadi tausiah buat kita. Satu daripada surah Al-Quran yang 114, seandainya kita paham, mentadaburi, memahami hal ini, sesungguhnya cukup bagi kita menjadi ladang tausiah. Yaitu adalah surat Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah bersumpah 6 waktu di dalam Al-Quran. Ketika subuh Allah bersumpah was-subhi, ketika duha Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha. Ketika siang hari Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar,
ketika asar Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asr, dan ketika malam Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, ketika duha, wad duha, wal laili wad duha, dan kemudian ketika subuh juga begitu, was subhi idza tanaffas. Allah juga bersumpah dengan hal-hal yang besar sebagaimana wasamsi wal qamar. Akan tetapi karena begitu pentingnya waktu, Allah ulang-ulang sampai 6 daripada jenis waktu. Bukan berarti hanya 6 ayat, tapi 6 daripada kesimpulan dari jenis waktu. Waktu subuh, waktu fajar, wal fajri, waktu duha, wad duha, waktu siang, wal nahar, waktu asar, wal asar, dan waktu malam, wal lail. Oleh karenanya kita mesti melakukan evaluasi terhadap waktu yang kita luangkan, terhadap waktu yang kita keluarkan, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kelak, untuk apa waktu kamu habiskan, untuk apa masa mudamu engkau foya-foyakan. Ketika seorang pemuda taat kepada masjid, maka dia adalah sebaik-baiknya pemuda. Sesungguhnya orang yang tidak mau melakukan muhasabah hanyalah orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Janganlah kalian memalingkan pandangan daripada orang lain dan kemudian berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Allah memberikan semua kapasitas kepada kita, kapasitas jasad, kapasitas akal, kapasitas ruh, hendaklah kita menggunakannya untuk bertakwa kepada Allah. Muhasabah adalah keniscayaan. Barang siapa yang tidak bermuhasabah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Maka ketika dia bermuhasabah, itu adalah ciri-ciri dari ulul albab, orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang ulul albab adalah orang yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini, di langit dan di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sampai pada suatu kesimpulan, orang yang melakukan muhasabah, kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah yang telah Engkau berikan kepada kami, kejadian-kejadian, pembelajaran-pembelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka sampai kepada suatu konsekuensi, kemudian pujian kepada Allah, subhanaka, maha suci Engkau, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah kepada Allah, diberikan kemampuan untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u, dan bertakwalah kalian sekuat tenaga sebagaimana kalian mampu. Mastata'tum wasma'u wa ati'u, maka dengarkanlah dan taatlah kepada Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infaklah harta yang baik di jalan Allah. Wa may yukassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang terjaga dari sifat pelit karena berinfak kepada Allah di jalan Allah, untuk pembangunan masjid, untuk memperbarui karpet, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka marilah kita memperbaiki ketakwaan kita setiap saat, sebagaimana Allah telah menyediakan waktu-waktu yang begitu luas, mulai dari pagi hingga di malam hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa ya'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ketika kita ingin memperbaiki lingkungan kita, muhasabah diri sendiri adalah penting. Akan tetapi muhasabah dalam bentuk komunitas berjamaah Allah simpulkan dalam bentuk tausiah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan sabar. Semoga tambahan khutbah kedua memperjelas bahwa muhasabah diri sendiri dibarengi dengan muhasabah komunitas. Kemudian bagaimana solusinya komunitas ini, yaitu dengan ad-dinu nasihah, saling menasihati dengan benar, saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma dhilla syirka wal musyrikin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin wa farrij 'anna wal muslimin wa ajil bi ihlaki a'da'id din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa radhikurullahi akbar. Aqimis shalah.